Pemirsa YouTube Denny Yuryandi, jumpa lagi di YouTube saya. Nah, sekarang ini saya bersama namanya Om Ben atau Pak Ben atau siapa, tapi terkenalnya Om Ben ya. Iya. Om Ben ini yang sangat dikenal nih sebagai seorang fotografer ya. Enggak lah. Kalau melihat, terkenal kan? Enggak. Masuk itunya banyak kan? Enggak ada yang kenal. Nah Ben, ini dulu kan kita sama-sama nih ya, kita kuliah di sinematografi. Nah, Ben ini malah sekarang lebih apa namanya expert atau tertarik di bidang fotografi tuh. Bisa diceritain tuh sejak kapan? Malah sekarang banyak ini ya, bikin pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop di berbagai tempat gitu kan. Bisa ceritain tuh mulainya lebih ke spesifik ke dunia fotografi. Iya, dulu kan gue masuk IKJ itu karena memang senang foto. Mhm. Gitu loh, senang foto, tapi karena waktu semester pertama gue sama Onggo, Koko, pokoknya anak-anak geng barat itu Yep. sok-sok syuting gitu, terus gue kesetrum. Hmm. Ingat kan lo cerita itu, gue kesetrum sampai udah mau mati rasanya gitu, terus akhirnya gue trauma pegang lampu. Nah di waktu itu di IKJ Berarti udah lama dong, udah puluhan tahun yang lalu dong. udah lah, kita kan berapa, 87 ya waktu itu. Nah terus akhirnya gue sempat trauma dan gue mutusin ntar dulu deh kamera gitu ya. Akhirnya kan gue selesai di sound kan. Iya, iya. Gitu. Nah di sound ini waktu udah mulai turun ke kerjaan, sound ini kan masih dianggap apa ya, kru kelas 3 kali ya. Iya, Maksudnya yang dicuekin sound-sound banget itu gitu. semua dalam film waktu itu mungkin orang Enggak nggak pernah lah, nyebutin gitu. ya Enggak, pokoknya enggak. dibandingkan Enggak. kameramen, Nah, sutradara kali ya. Iya. Nah akhirnya udah gue di lokasi itu, kalau di lokasi syuting nggak banyak kerjaan, gue di iklan kan. Nah gue bantu-bantu kamera, tetap passion di kamera tuh ada Iya. gitu loh, walaupun gue ngambil major sound. Iya. Nah akhirnya kesini-sini setelah gue nggak jadi sound lagi. Nah 98 itu kan mulai digital kamera bisa pakai buat video. Iya, iya. Canon D90 90D, Iya. D90. Nah terus Nikon, sorry. Nah terus Canon mulai berkembang lagi. Itu passion gue balik lagi. Gitu, gue beli kamera 550D, kamera murah waktu itu. Iya. Nah akhirnya situ passion gue balik lagi untuk ke kamera, gitu loh. Nah makanya terus gabung di satu, bukan komunitas ya, di grup Facebook lah. Canon 550D Indonesia. Nah ikut gabung di situ, terus akhirnya diajak jadi admin. Akhirnya grup itu berkembang sampai sekarang, jadi ganti namanya jadi Digital Sinematografi Indonesia. Digital Sinematografi Indonesia. Ya, karena anggotanya banyak banget ya. sampai sekarang alhamdulillah sekitar 123.000. Banyak banget itu. Banyak sebuah banget. grup yang besar sekali itu ya. Besar dan cukup powerful ya. Serius, itu Iya. cukup powerful gitu. Nah gitu, jadi makanya akhirnya ya udah kita di situ tuh kita membahas segala sesuatunya dengan tentang kamera DSLR atau sekarang zamannya mirrorless sebagai video recording device gitu, dan segala aspeknya, mau itu kamera, mau itu editing, mau itu pokoknya segala macam unsur tentang videografi sinematografi. Itu anggotanya harus orang yang istilahnya yang bisa fotografi atau masih awam? Jadi anggota kita tuh range-nya wide banget, dari profesional yang udah kayak Om Yadi, Mbak Yadi Sugandi itu ada di sana, terus ada orang-orang, pokoknya banyak orang-orang industri di sana kan, Sampai yang amatiran sampai kali ya. anak SMP yang belum punya kamera baru dijanjiin kamera kalau dia lulus gitu. Gitu ya. Banyak segala macam ada di sana. Nah ini ngomongin tentang kamera nih, ini ada banyak kamera nih, macam-macam kan mereknya ya. Ya meskipun Benny nggak terikat sama salah satu merek ya. Enggak, Kira-kira enggak terikat. untuk beli kamera nih, misalnya orang yang belum kamera, rekomen kamera yang seperti apa nih? Kan dulu ada analog, orang udah beli FM2 dan lain-lain, tiba-tiba ganti yang digital, akhirnya itu nggak kepake. Itu kira-kira gimana? Sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Kebutuhan kita buat apa kamera kita itu. Kalau misalnya buat cuman nge-vlog gitu aja, nggak usah pakai yang mahal-mahal kali ya, yang murah-murah aja bisa jadi ya. Cukup aja gitu. Tergantung kebutuhan kita, mau buat video, mau buat foto. Jadi macam-macam ya, terserah ya. Macam-macam, terserah budget lah. Oh, Kalau gue bilang gitu. terserah budget, karena gini, gue menganggap semua device apapun itu bisa digunakan selama dia bisa merekam video, audio dan gambar gitu. Video ya. Karena yang lebih penting adalah orang yang di belakang kamera. Gitu. Jadi scene ya. Iya, main di behind the camera gitu. Karena semua alat itu nggak penting kalau kita sudah
menguasai gitu. Bahkan handphone juga kan Bisa ya bisa pakainya aja sekarang. gitu, keren-keren banget handphone sekarang ada Iya, yang iya. 8K segala macam. Nah ini pertanyaan juga nih. Dulu kan kamera itu sebetulnya hanya buat kamera foto. Ternyata ada video dan orang pakai. Ternyata sekarang orang pakai seperti ini sebetulnya kan kalau bukan kamera video kan sebetulnya kan fotografi. Tapi karena ada menu videonya orang pakai gitu kan. Nah, Kalau itu gue sekarang melihat pergeseran malah fotografi udah stuck di situ. Gitu loh. Teknologi semua sekarang akan mengarah ke video karena trennya sekarang udah jauh mengarah ke video untuk sebuah kamera device ya. Jadi misalnya ini kan sebetulnya kita lihat kamera foto kalau kata Nah, lihat. kalau gue bilang makanya ini adalah kamera foto, kamera video dengan bentuk kamera foto. gitu kan. Iya, kalau gue bilang gitu karena banyak kamera yang justru untuk fotonya biasa aja, maksudnya bukan biasa lah, bagus, tapi untuk video itu jauh lebih bagus, gitu loh. Jadi banyak produsen-produsen yang membuat sekarang mengembangkan kamera itu lebih ke video, kayak Sony A7S III yang baru, Iya, iya. Canon berapa tuh R, Iya. R5, R5 ya. Nikon Z, R1H gitu, banyak banget gitu. Jadi udah semua lebih Meskipun bentuknya sebetulnya seperti bentuknya kamera. bentuknya kamera biasa gitu, kecuali kalau yang Blackmagic itu bentuknya agak aneh. Soalnya kan bayangan kita dulu kan ketika kita sekolah kuliah kan bentuk video dibikin video, bentuk Iya, kamera iya, dibikin iya, kamera, jadi iya. nggak sama kan kalau sekarang Nggak, bentuknya karena seperti itu kan. iya memang juga secara handling kan beda kan, Iya. kamera video kan lebih begini, Iya. tapi kamera foto kan lebih Iya. untuk handlingnya beda juga. Cuma perubahan itu ada, jadinya sekarang malah sebetulnya ini kamera video ya kalau orang pakai. Kalau gue bilang iya gitu, karena bentuk-bentuknya juga mungkin nanti akan terpisah lagi. Kamera yang video itu akan membentuk agak-agak boxy, kayak ini model lama banget. Yang baru tuh kayak Zcam. Tapi untuk video sebetulnya nggak, tapi motret bisa masih ya. Enggak, mereka menghilangkan gitu. Oh. Kayak FX3 yang Sony itu kan sebenarnya A7S3 tapi fitur videonya diangkat. BGH1 nya Lumix itu GH5S tapi fotonya diangkat. Gitu. Jadi perkembangan teknologi akan mulai di kamera-kamera foto, lalu dikembangkan menjadi kamera video gitu. Tapi ternyata memang teknologi juga dan pasar juga ya selalu cepat banget ya. Jadi kalau kita, nah ini sekarang juga saran dari Komben ya, kira-kira saran kalau orang mau beli kamera biar nggak ketinggalan zaman gimana nih? Takutnya setahun 2 tahun lagi udah ganti lagi. Enggak. Sebetulnya kalau kita mau ngikutin teknologi itu kita merem aja udah ada 3 kamera baru, ya kan? Jadi nggak usah diuber itu teknologi, tapi kita coba kebutuhan kita apa? Ya. Let's say 5 tahun ke depan ya, kayak misalnya kita lihat gini deh, Canon 5D Mark II, ya kan? Dia baru mulai ada 5D itu sekitar 2018-2017, artinya sekitar 7 sampai 10 tahun dan itu masih bisa dipakai. Tapi tapi udah mulai berasa ketinggalan zaman, gitu loh. Nah artinya kalau untuk 7 tahun, let's say 5 tahun deh gitu, itu kita beli kamera itu masih asik. Berarti kayak kita beli handphone kan bisa muncul lagi tapi sebetulnya handphone aja kan. Iya, tambah aja gitu. Iya kan? Iya, Maksudnya makanya cuma tambah aja bisa motor, bisa ini, tapi nggak ada berbuat tambah seperti itu mungkin ya. Iya, karena perkembangan sekarang kan video pasti mengarahnya ke 422 10 bit. Nah kita perlu nggak itu? Ya itu 4K 422 10 bit. Kita butuh nggak sih? Kalau nggak ya udah kita pakai 7D, 5D Mark II juga masih oke. Nah kalau kedepannya sendiri sebetulnya di dunia ini mungkin yang lebih profesional ya, film ya, dengan sinema dan lain-lain perlu ya berarti ya untuk tambah teknologi seperti jadi 4K, 6K atau kalau sinema pasti. Ya. Kalau sinema pasti. Kalau kita lihat OTT juga ya, terus kayak Netflix gitu ya. dan lain-lain itu kan requirement mereka cukup tinggi karena untuk future proof ya gitu, untuk ke depan gitu, untuk 10-15 tahun ke depan. Jadi tetap perkembangan kita ikuti, tapi bagi orang-orang yang nggak di bidang sinema atau apa ya umum lah ya beli kamera yang biasa aja kali ya. Iya, tapi kan kita ngerasain gitu, kayak kita nonton filmnya Warkop yang nggak dibenerin ya, kita rasanya kok sakit mata gitu, muter gitu di TV kan. Ya nggak, terus Kalau dulu nggak ya? Dulu nggak asik-asik aja biasa gitu, ya kan. Tapi kok sekarang jadi muter kayak iya, di TV sekarang kan bagus-bagus soalnya gitu loh. Nah ini kembali lagi ke cerita apa namanya, Benny kan suka ngajar nih. So, kira-kira yang diajarin tuh orang yang memang fotografer yang udah ngerti, ada penambahan ilmu, atau dari benar-benar orang awam? Sekarang kan banyak orang juga pengen
Ya, banyak ya sekarang dengan adanya teknologi Banyak yang lama banget. ini orang bisa Banyak jadi banget. videographer kan, banyak orang bikin konten dan lain-lain. Kira-kira apa yang selama ini dibikin? Kalau misalnya workshop di mana-mana gitu random banget ya. Ada yang profesional, ada yang pemula gitu. Karena kemarin gua ngejuriin festival vlog se-Jawa Timur. Iya. Tahu pesertanya berapa? Berapa? 300. Oh banyak ya, orang bisa jasa. 300 mak-mak gitu, hai guys gitu. Jadi mereka gak usah ikut ketawa. jadi yang mau bikin video saat ini adalah Banyak anak-anak ya? yang baru ya yang baru viral sekarang, anak jalanan yang di Semarang. Ah, iya. Dia jadi fotografer, ya kan? Nah itu berarti enggak, jadi semua kalangan sekarang udah bisa jadi Oke. fotografer. Nah ini tantangan Nah, lagi itu nih. bisa. Ini harga agak mahal. Hmm. Ada handphone yang 1 juta orang bisa beli. Sama handphone ini bisa jadi kompetitor kan nanti? Ya, apa, Beda ya? beda kelas Iya kan? walaupun Orang bisa handphone ini nggak gampang. handphone bisa foto bagus tapi video juga bagus tapi beda pasti. Oh gitu ya. Gitu. Jadi tetap ini ada pasar ya, maksudnya Pasti ada pasar, pasti. Takutnya ntar handphone wah, bikin Yang macam- hilang itu, yang akan kalah itu adalah kamera-kamera pocket. Oh gitu. Karena Oke. orang lebih pilih pegang satu device tapi bisa handphone, bisa langsung Macam, WhatsApp, ya. bisa langsung upload di sosial media karena modelnya Ini, gitu ini kan. bisa nggak nanti suatu saat dikonektin habis potret kita? Udah, itu semua juga udah bisa. Bisa ya? Ini bisa Lumix tuh udah bisa, Canon udah semua udah bisa sekarang. Jadi Yang baru-baru. Betulnya orang apa namanya ya sama seperti handphone juga akhirnya. Sama akhirnya kan. Gitu. Oke pemirsa, bincang-bincang sama Om Ben ini banyak apa ilmunya nih. Jadi nanti kita bisa lanjut lagi nih ke cerita-cerita karena sebetulnya untuk dunia fotografi itu juga ini ya bermacam-macam ya dalam arti teknik terus dan Oh, lain-lain banyak. ya kan atau pengajaran yang dasar ya. Tapi kalau sekali lagi kalau gue bilang teknik segala macam itu jangan dipelajari tapi dipahami. Oh gitu ya. Karena itu semua akan cuma jadi reference kita ketika kita ketika kita mau motret. Itu jangan oh iya ini katanya harus begini. Jadi semua tuh Feeling atau nah, gimana? kalau gue bilang itu pakem. Gitu ya. Pakem itu kan boleh digunakan boleh enggak. Gini aja contoh. Orang bilang katanya kalau foto itu mesti tajam, mesti eksposur yang benar, mesti apa. Tapi ada foto yang blur bagus aja, Iya, iya. foto yang gelap bagus aja, foto terang bagus aja, fine aja. Nah gitu yang gitu. Nah tadi pembicaraan tadi tentang apa namanya kreativitas ya. Kan ada juga tadi kata Benny nggak harus fokus garuk apa ternyata nilainya ada kan misalnya blur tapi kok ternyata keren juga dilihat gitu kan. Iya makanya Jadi, itu dia itu cuman sebagai pakem aja. Oh gitu ya. Jadi Tapi dasar-dasar ya minimal ada. karena nggak ada foto video itu kan seni ya, Iya. nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Gitu Betul. tergantung kebutuhan aja. Oh gitu ya. Nah ini tapi kalau orang awam nih ya, yang mungkin baru pertama kali ini fitur nggak terlalu banyak. Kalau Benny ngajarin biasanya gimana? Maksudnya standar yang biasa orang Kalau gue Ada mendingan ini, nggak macam-macam. fitur, kalau gue mendingan manual atau? nggak dasarnya. Oh gitu. Kenapa lu? Jadi sekarang gini, yang gue rasain sekarang Hmm. orang belajar di YouTube itu instan. Ya. Mereka tahu caranya bikin ini, bikin itu, bikin itu tahu. Tapi kenapa jadi itu mereka nggak tahu. Gitu. Jadi nggak perlu teknis ya kali ya. Maksudnya ini startup speed, ini diaporama ini kan banyak nih. Basicnya aja kalau gue ngajarin. Gue nggak suka. Jadi gini, orang bisa banyak bikin foto bokeh misalnya. Iya. Ya. Tapi nggak tahu kenapa bisa bokeh. Gitu. Nah gitu. Nah gue mendingan ngajarin kenapa, why-nya. Oh. Bukan how-nya. Bukan gimana bikin seperti itu Nah, gitu tapi kan. kenapa bisa gitu? Itu karena orang akan lebih mengerti, bisa lebih mengerti. Jadi ke depannya kalau dia mau bikin apapun dia lebih ngerti gitu daripada terpaku sama. Jadi itu salah satu pesan dari Om Ben ya pada orang yang memang foto ya. Jadi lebih baik jangan pelajarin teknis atau maksudnya yang betul-betul kaku, tapi Iya. kita mau yang lebih fleksibel lah ya, Iya, lebih bebas ya. Kalau saya gitu. Oke pemirsa, YouTube Benny Yuryandi ini udah bicara dengan Om Ben. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi nanti kita bicara lagi yang mungkin lebih teknis ya biar Om Ben bisa ngajarin. Gampang lah. Tapi Om Ben juga punya YouTube kan ya, sama Instagram. Nah coba di mana biar orang bisa kontak atau hubungin atau gimana? Rutin ngisi ya? Enggak juga. Tapi sekarang sama teman-teman rutin di setiap Selasa malam kita buka namanya Sekolah Dasar Sinematografi. Itu berarti mereka nonton free ya, jadi Free lah di YouTube gitu. kita mah gini, kalau menurut gua ilmu itu nggak dibawa mati. oh gitu ya. Gitu ya. Kalau nggak dibagiin sekarang ya udah lo bawa mati habis selesai gitu. Berarti Jadi- memang
Om Ben ini sangat mulia. Enggak juga karena gini, gua menganggap ilmu itu akan lebih berguna kalau misalnya berguna buat orang lain. Kalau buat kita aja sih ya udah segitu-segitu aja gitu loh. Bagi ilmu tuh lebih banyak ininya ya, apa namanya, selain baik tapi juga kita ternyata orang nanya kita jadi wah ada. Nah itu juga jadi orang gitu. nanya iya kita justru bukannya kalau gua ngasih workshop gitu ya, gua ngerasa bukan mereka yang dapat ilmu dari gua tapi gua lebih banyak dapat ilmu dari mereka gitu. Itu kalau yang gua rasain ya, tapi suatu saat mungkin ada apa yang mau support kali ya, nggak apa-apa ya, maksudnya pendukung atau lain-lain atau perusahaan kamera atau ya, kira-kira boleh aja kita masih kasih aja. Nama ininya Instagramnya apa? Benny Kadar ya, Benny Kadar. Terus yang YouTube-nya juga sama Benny Kadar ya. Nah, Anda bisa masuk juga tuh, saksikan tuh Benny Kadar, banyak yang bisa didapat ilmu dari situ gitu kan. Oke, sementara begitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Benny mau ngomong sesuatu mungkin bagi pemirsa YouTube ya, gampang lah. Yang penting subscribe ya. Iya, yang penting subscribe. Yang penting subscribe dan like dan sebar-sebarin nih. Om Ben tuh sayang ilmunya kalau nggak dibagi-bagi. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.